perempuannya sangat meyakinkan. 27 gol. Bayangin. Nah, kalau teman di sebelah saya jangankan 27, 1 gol aja nggak bisa-bisa. Ini 27, top banget Fitra. Nih sekarang Fitranya lagi pulang ke Bandung nganterin istrinya, dan nanti besok ya harus malam ini dia harus balik lagi sini untuk bekerja di desa. Bekerja di desa. Nah, Desa Cinangka, dan di samping saya sudah ada sekdesnya. Nah, saya ucapkan terima kasih pada semuanya, Sampurasun Rampes. Semoga di hari-hari ke depan saya bisa bertemu lagi dengan orang yang ingin menikah dan bisa saya nikahkan. Saya senang sekali menikahkan orang, tapi saya tidak begitu suka kalau saya harus nikah terus. Tapi tidak nikah juga bahaya, gitu loh. Semoga nanti bisa bertemu lagi dengan orang yang bisa saya bahagiakan. Saya membahagiakan orang bukan berarti saya tidak bahagia ya. Saya mah dalam setiap hari bagi saya adalah kebahagiaan. Dalam prinsip hidup saya itu adalah proses itu harus dinikmati. Jadi misalnya kita mendapat kesulitan, kita harus menikmati kesulitan itu. Kita mendapat kemudian kemudahan, kita juga harus menikmati kemudahan itu. Karena kesulitan dan kemudahan itu tergantung kita menikmatinya. Apalagi satu hal bagi mereka yang berjiwa seni. Kalau bagi mereka yang berjiwa seni nih, ini yang berjiwa seni, semakin dia disakiti, semakin banyak karya yang dihasilkan. Makanya banyak para seniman itu penulis lagu atau misalnya dia aransemen musik, justru dia produktif ketika dia mendapat kegalauan dalam hidupnya. Karena galau itu membuat dia senantiasa melahirkan karya-karya produktif. Jadi kalau dia lagi sakit hati, dia menulis lagu yang liriknya tentang betapa sakitnya hati. Kalau dia lagi jatuh cinta, dia menulis lagu bagaimana dia lagi jatuh cinta. Sehingga seniman itu selalu yang dipelihara dua hal. Satu, dia harus memelihara sering disakiti. Yang kedua, dia harus sering jatuh cinta biar banyak karya yang dihasilkan. Karena hidup itu dalam dunia itu hanya dua saja, rasa sakit dan rasa bahagia. Itu aja intinya. Nah, untuk itu hidup itu nikmati proses, dan kita harus terus berjalan menikmati proses itu. Dan kalau sudah bisa menikmati proses itu, maka kita ini antara bahagia dengan sedih itu menjadi sama. Jadi bahagia dan sedih menjadi sama, karena ujungnya dari bahagia sedih itu adalah jatuhnya air mata. Nah, air mata itu adalah ada air mata kebahagiaan dan air mata kesedihan. Dua-duanya air mata. Nggak ada tuh yang membedakan rasanya air mata bahagia, air mata sedih, kan sama saja air mata. Nah, gitu loh. Yang berbahaya itu adalah air mata buaya. Nah, ini ada kalimat yang salah ya tentang air mata buaya. Karena buaya selalu diasosiasikan sebagai seseorang yang dia tidak setia pada pasangannya. Padahal yang saya pahami, buaya adalah hewan yang paling setia pada pasangannya. Itu loh. Jadi buaya itu hewan yang paling setia. Nah, kalau yang tidak setia itu katanya buaya darat. Sepengetahuan saya kan buaya itu jarang di darat, kebanyakan di air. Di darat tuh sekali-kali kalau berjemur. Gitu. Jadi jangan, manusia itu suka merusak peradaban hewan. Buaya disebut air mata buaya, terus buaya darat. Geser lagi, berkumpul tanpa pernikahan disebutlah kumpul kebo. Ya orang kalau gimana berkumpul tanpa pernikahan disebutnya kumpul kebo? Orang di kebo itu tidak ada undang-undang pokok pernikahan. Nggak ada di kebo itu undang-undang pokok perkawinan, nggak ada. Dia adalah penganut paham liberal gitu. Jadi jangan lagi kebo dibawa-bawa ya. Kebo mah sudah punya peradaban sendiri. Jadi jangan lagi dibawa kumpul kebo gitu kan. Atau misalnya Anda baru jatuh cinta, terus kemudian disebutnya karena masih anak-anak sebutnya cinta monyet. Gimana? Monyet itu kalau bercinta ya langsung dikawin, melahirkan keturunan. Tapi ingat, tidak sembarangan punya istri di kerajaan monyet, karena yang menguasai kaum perempuan di monyet itu manahna, ya ngerti kan? Yang menguasai perempuan di monyet itu manahna, manah itu hati. Jadi perempuan itu bisa dikuasai kalau laki-lakinya punya hati.
Kalau nggak punya hati nggak bisa dikuasai, kabur. Ya pokoknya gitu aja. Ini kalau makin lama saya bicara makin sore, kalau makin sore itu menjelang maghrib. Nah saya ini kalau menjelang maghrib itu tidak boleh keluar. Kalau kata orang tua saya, kalau keluar nanti ketemu kunti dan kelong wewe. Nah, gitu kan, itu katanya zaman dulu. Nah ciri kunti apa? Ciri kunti itu dia selalu tertawa hihihi. Kalau ngewe apa? Kalau ngewe itu wanita dengan badan yang pokoknya beratnya nomor 38 dan tanpa busana. Menurut saya lebih baik ketemu kunti dan kelong wewe di hutan sebenarnya, karena tidak akan menimbulkan problem. Satu, problem ekonomi. Dua, problem sosial. Justru kalau ketemu kunti dan kelong wewe itu di kota seperti sekarang, saya harus kalau keluar itu berbahaya. Itu bisa ada yang memvideo kemudian diviralkan. Gitu loh. Ya, pokoknya pada semuanya saya ucapkan terima kasih bisa bergabung dengan saya. Terima kasih juga nih yang ngasih bunga semuanya. Semoga bunga tabungan Anda terus bertambah dan saya doakan hati Anda tetap berbunga-bunga. Aduh, Bu Kades. Kalau Api punya staf desa yang cantik, kalau Hegar Cibuka Manah mah kadesnya yang cantik. Cek Kades. Katanya mau diet. Gagal terus ini. Gagal terus. Tapi udah nyoba diet. Udah nyoba kemarin. Sempet turun. Naik lagi. Naik lagi. Ya karena itu program kerja bakti di masyarakat selalu disuguhi nasi liwet. Oh, itu masalahnya ya. Sebenarnya bukan masalah kita nggak kuat dietnya. Betul. Tapi karena setiap hari ketemu warga, ketemu masyarakat, disuguhin liwet terus, dimakan. Iya. Bakal semakin megar. Tidak dimakan dikira nanti menolak. Nah gitu. Jadi tebuguh gitulah. Tebuguh ya. Kami menolak pemberian teh gitu. Jadi habak deh. Merupakan diet gitu. Tapi kemarin sempat turun kan? Sempat turun, Pak. Berapa kilo kemarin? Sampai 70, 73. 73. 73. Berarti sekarang naik lagi jadi 78. Drastis naiknya. Tapi rencana diet nanti sampai berapa? Lagi program sebenarnya sih target 60 dulu aja lah. 60, nggak muluk-muluk ya, 60 berarti ngurangin, kalau 60 ngurangin 18. Iya. Lagi program lagi nih. Semangat lah ya. Siap. Kuat lah ya. Amin. Jadi itu guys, kenapa ya Bu Lurah cantik ini begitu berat untuk diet, karena itu, karena tidak sanggup untuk menolak apa yang disiapkan oleh masyarakat. Ya mudah-mudahan dietnya berhasil guys. Ini kebetulan tadi Om Jen lihat Kang Dede Mulyadi live TikTok, ternyata kemudian datang juga ada Bu Kades cantik ya. Karena Om Jen melihat tidak ada perubahan, maka Om Jen tanya gimana program dietnya. Semangat ya Bu ya. Semangat. Saya doakan semoga turun menjadi 63 kilo. Target berapa lama? Target 1 bulan bisa nggak ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Udah 3 bulan aja lah. Ya, Berarti 3 bulan, sebulan 5 kilo guys. Oke, Om Jen seneng sama ketemu sama Bu Kades cantik di sini di kantornya Kang Deddy Mulyadi, kantor baru Kang Deddy Mulyadi.